Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Semoga bisa digunakan oleh masyarakat umum ataupun di tempat kerja ataupun di keluarga. Semua aktivitas atau proses pekerjaan memiliki risiko untuk terjadinya kecelakaan kerja, bisa ringan sampai berat, sehingga perlu upaya untuk pencegahan agar tidak terjadi. Namun kalau sudah terjadi juga perlu keterampilan atau pengetahuan untuk melakukan pertolongan pertama terhadap kecelakaan. Sehingga setiap tempat kerja sebaiknya memiliki petugas P3K untuk mencegah terjadinya trauma yang lebih berat. Paling tidak karyawan di tempat kerja tersebut memiliki keterampilan dalam melakukan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan ataupun kegawat daruratan medis. Ini tujuan dilakukan first aid di tempat kerja. Yang pertama, menyelamatkan jiwa di tempat kerja, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan, mencegah terjadinya hal yang lebih buruk pada korban, dan bisa menenangkan penderita atau korban yang terluka di tempat kerja. Berikut kasus-kasus kegawat daruratan dan pertolongan pertamanya. Ya, ini ada beberapa kasus kegawat daruratan, misalnya seperti pingsan, ada luka perdarahan, luka lebam atau memar, patah tulang, luka bakar, digigit ular, keracunan, ataupun cara evakuasi korban. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pingsan. Pingsan merupakan keadaan tidak sadarkan diri, seperti orang tidur. Bisa diakibatkan dari sakit, kecelakaan, kekurangan oksigen, atau kekurangan darah. Bisa juga karena keracunan, ataupun terkejut atau kaget. Bisa juga karena lapar atau haus, kondisi fisiknya lemah, dan lain sebagainya. Seseorang mengalami syok atau pingsan, wajahnya akan tampak pucat, tubuhnya dingin dan berkeringat. Napasnya juga cepat. Apa yang bisa kita lakukan jika ada korban pingsan? Yang pertama, amankan penderita. Letakkan penderita di tempat yang lebih aman. 2. Gunakan bau-bauan yang menyengat, misalkan alkohol atau minyak kayu putih. Yang ketiga, buat badannya lebih tinggi dari kepala. Kakinya bisa diganjal dengan bantal atau benda lain. Yang keempat, longgarkan pakaian atau aksesoris, misalkan korbannya menggunakan ikat pinggang, dibuka ikat pinggangnya ataupun kancing bajunya. Yang kelima, berikan minum gula apabila penderita dalam keadaan benar-benar sudah sadar. Namun jika penderitanya belum sadar, jangan diberikan minum dulu karena ditakutkan terjadi tersedak penderitanya. Yang keenam, apabila tidak sadar-sadar, bawa ke pusat kesehatan terdekat. Yang kedua yaitu tersedak makanan. Ini terjadi gangguan di saluran pernapasan, misalkan menelan makanan seperti bakso, tidak bisa mengeluarkan atau tidak bisa masuk ke dalam. Apa yang bisa dilakukan? Berdirilah di belakang penderita dan peluklah pinggangnya dengan kedua tangan seperti ini. Ini penolong, yang ini penderitanya dipeluk dari bagian belakang, ini kepalan tangannya di bagian perut. Kemudian tarik tangannya sambil ke arah atas, ke bagian atas, didorong ke bagian atas. Ulangi beberapa kali hingga makanan keluar dari tenggorokan penderita. Cara yang kedua juga bisa dilakukan dari punggung penderita. Posisi penderita dibungkukkan, kemudian ditepuk di bagian punggung. Lakukan beberapa kali sampai diharapkan sumbatannya bisa keluar. Yang ketiga yaitu sengatan serangga, misalkan lebah. Sengatan lebah jika bengkak telah muncul, bisa dilakukan kompreslah segera dengan es. Jika korban alergi terhadap sengatan serangga tertentu, ini juga bisa mengakibatkan bahaya, maka segeralah meminta pertolongan fasilitas kesehatan. 4. Gigitan ular.
Ini ada tipe ular yang bagian A ini tidak berbisa, bagian B ini ular berbisa. Berbedanya di bagian taring. Gigitannya untuk ular berbisa itu tandanya ada 2 gigitan, 2 titik, karena ini adalah gigitan bagian taringnya. Bisa ular itu terdapat bagian taring. Untuk yang tidak berbisa ularnya, biasanya gigitannya bentuknya seperti ini. Efek gigitan ular bisa terjadi pembengkakan pada luka diikuti perubahan warna. Juga menimbulkan rasa sakit di seluruh persendian tubuh. Mulutnya terasa kering, kadang pusing, mata berkunang-kunang, ada juga yang demam, menggigil, dan muntah. Ini contoh gigitan ular ya, ada 2 titik untuk ular yang berbisa. Pertolongan pertama pada gigitan ular, yang pertama jangan panik. Karena panik bisa tambah ngeblank ya, apa yang perlu dilakukan tambah bingung. Yang kedua, tidak banyak bergerak, apalagi menggerakkan bagian tubuh yang kena gigitan ular. Posisikan bagian yang terkena gigitan ular itu lebih rendah dari posisi jantung. Misalkan yang terkena gigitan bagian tangan, maka tangan tersebut jangan malah diangkat ke bagian kepala, justru diposisikan di bawah jantung. Bila belum tersedia antibisa, ikatlah 2 ujung yang terkena gigitan. Tindakan ini kurang berguna jika dilakukan lebih dari 30 menit pasca gigitan, karena untuk pertolongan pertamanya ini bisa dilakukan. Untuk kasus yang kelima itu keracunan, apa yang bisa dilakukan? Berilah minum, bisa air minum biasa, bisa susu atau kelapa sebanyak mungkin hingga korban bisa muntah, dan bawalah ke dokter. Meski demikian tidak selalu korban muntah. Yang keenam yaitu luka bakar. Apa yang perlu kita lakukan jika ada penderita luka bakar? Yang pertama, setelah terjadi luka bakar, kita berikan aliran atau siraman dengan air biasa, itu dengan air mengalir di tempat yang terbakar. Ini yang sering salah kaprah ya, jangan mengoleskan luka bakar dengan pasta gigi, minyak, ataupun sabun cuci. Mengapa? Untuk pasta gigi mungkin awalnya dingin, terasa dingin, namun ternyata di dalamnya malah memperparah luka bakarnya semakin dalam. Jika luka bakar luas dan melepuh atau dalam, segera bawa ke rumah sakit. Karena kalau luka bakar luas juga bisa berakibat dehidrasi pada korban. Ini juga berbahaya. Yang ketujuh, luka lecet atau luka gores atau tersayat. Yang dilakukan yaitu cucilah dengan air. Setelah dicuci, tutuplah luka dengan plester atau band-aid. Namun, jika luka gores atau robek terlalu besar, harus segera ditangani oleh dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedelapan yaitu luka lebam atau luka memar. Yang bisa dilakukan yaitu segera kompres dengan air dingin atau es. Ketika setelah kejadian, saat kejadian, jangan menggunakan air hangat ataupun balsem, karena kalau panas, jika terjadi perdarahan di dalam, bisa memperbanyak perdarahannya karena semakin terbuka pembuluh darahnya. Dikompres selama 10 menit dengan sedikit memberikan tekanan, itu kompres dengan air dingin. Istirahatkan daerah yang memar pada posisi di atas posisi jantung. Kemudian jika sudah 2 hari setelah trauma, baru boleh gunakan kompres hangat selama 20 menit 3 kali dalam sehari. Jangan membuat luka memar karena dapat memperpanjang proses penyembuhan. Yang ke-9 yaitu perdarahan. Yang dilakukan adalah melakukan hentikan perdarahan. Caranya dengan menekan luka atau di sekitar luka.
ditekan terus-menerus, jangan melepas tekanan tiap sebentar hanya untuk melihat apakah perdarahannya sudah berhenti atau belum, karena ini akan mengangkat yang tadinya sudah mau berhenti, perdarahannya akan terbuka kembali. Jadi menggunakan sistem tap dengan menekan perdarahannya, kita harapkan perdarahannya akan bisa berhenti. Tapi apabila setelah diberikan tekanan perdarahan masih belum berhenti, mungkin nadi atau pembuluh darah baliknya terputus. Yang dilakukan yaitu tekan nadi yang di dekat luka dan angkat daerah luka hingga lebih tinggi dari jantung untuk menghentikan aliran darah dari jantung ke tempat lain. Kalaupun belum berhenti juga, segera bawa ke dokter atau fasilitas kesehatan. Yang ke-10 yaitu patah tulang. Yang pertama, jangan mencoba mengangkat atau memindahkan badan korban jika belum mahir atau melakukannya. Bisa jadi malah memperparah patah tulangnya. Jika tulang belakang yang patah, korban hanya boleh diusung dengan hati-hati dalam posisi berbaring di atas alas keras. Kalau salah mengangkat, bisa jadi malah memperparah patah tulangnya. Untuk patah tulang tangan atau kaki, gunakan tongkat atau kayu. Jika tidak ada, bisa menggunakan setumpuk koran atau karton guna menyangga. Dan yang perlu diperhatikan yaitu melewati atau melalui dua sendi. Misalkan di bagian lengan bagian bawah, bagian tangan ya, ini kayunya melewati pergelangan tangan dan siku. Kemudian balutlah. Setelah dilakukan pemasangan tongkat dan balut, dibawa ke pusat kesehatan rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ini pembidiannya menggunakan tongkat dan dibalut. Jika ada perban, dipakaikan perban. Jika tidak ada, menggunakan kain seadanya ya di rumah. Selanjutnya kita bahas cara evakuasi atau cara pemindahan korban. Ini cara menolong atau mengangkat korban dengan 3 orang penolong yang berada di satu sisi. Jika ada pasien 1 orang, penolongnya tersedia 3 orang, diangkatnya dari sisi yang sama. Posisikan dengan sisi yang sama. Posisi ditekuk lututnya, tangannya, lengannya sampai lengan dimasukkan ke bagian bawah tubuh korban dan diangkat. Mengangkatnya posisinya seperti ini untuk mengurangi cedera pada penolong. Jadi tidak membungkuk, tapi yang ditekuk adalah dari lututnya. Kemudian dekatkan korban ke posisi penolong sehingga tumpuannya lebih dekat dengan posisi penolong dan tidak berat. Ini lebih aman juga untuk sang korban. Kalau sudah stabil, penolong berdiri. Bagian kepala korban ini bisa jadi komandan atau yang memberikan komando. Nah, ini jika yang menemukan korban hanya 1 orang. Cara mengevakuasi yang dilakukan oleh 1 orang dalam posisi korban tengkurap. Ini posisinya ya. 1 orang penolong. Ini contohnya, contoh praktek pengangkatan. Ini papan keras. Jika curiga ada luka di daerah tulang belakang, berikan papan yang keras. Badan sehat, kerja enak, ibadah dan rezeki ngalir terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.